Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lomba 17 Agustusan. Ada yang juara lomba balap karung mungkin? Enggak ada. Bapak-bapak enggak ada lombanya? Ada? Enggak ada. Oh, panjat pinang. Iya. Karena hari-hari ini kita masih momentum 17 Agustus, maka insya Allah kita akan share pagi hari ini, sharing tentang ayat-ayat yang berbicara tentang makna kemerdekaan. Langsung saja, biasanya ada sesi tanya jawab di akhir, maka ini di awal saya bertanya, apa makna kemerdekaan, Pak? Apa makna merdeka? Memiliki kebebasan. Oke, memiliki kebebasan. Iya. Apa kemerdekaannya, Pak? Merdeka. Bebas dari penjajahan atau ikhlas dijajah. Iya, kita akan melihat waktu saya kuliah dulu itu dosen kami menjelaskan di Al-Quran itu ada satu kisah yang mana kisah itu komposisinya melebihi dari kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Gitu. Hampir di setiap juz itu ada Pak kisah itu. Al-Baqarah bicara tentang Nabi Musa, misalkan itu. Nanti ketemu lagi kita di surah Al-Maidah, Al-An'am banyak ketemu. Juz 9 ketemu lagi. Kemudian di juz 13 ketemu lagi. Kemudian nanti di juz 16 surah Thaha kita ketemu lagi. Juz 19 ketemu lagi. Juz 20 ketemu lagi. Sampai nanti juz 25 ketemu lagi. Juz 27 ketemu lagi. Juz 30 ketemu lagi. Apa maksud kenapa kisah Nabi Musa itu dikisahkan lebih banyak melebihi Nabi Muhammad SAW? Nah, monggo siapa yang mau menjawab? Kenapa kisah Nabi Musa lebih banyak, Pak? Dijelaskan. Ini judulnya tanya jawab. Ini kemerdekaan. Yang kedua, kenapa kisah Nabi Musa itu dihadirkan di Al-Quran justru lebih banyak? Nah, kenapa Pak? Oke, monggo Mas Edi. Karena bebannya tugasan berat mendakwahi seorang penguasa. Oh, karena tugasnya mendakwahi seorang penguasa. Oke, make sense. Iya betul ini. Jadi saya salah alamat nih, harusnya nggak di sini ke istana ya. Iya, ini sudah soleh-soleh semua ini. Aroma-aroma penghuni surga ini. Amin ya robbal alamin. Iya, baik. Apa saja? Ya, bisa. Karena memang dalam sebuah hadis, ya ulama yang disebut ulama yang berani itu ketika berani mendakwakan kepada penguasa. Mengatakan yang hak adalah hak, yang batil juga batil. Ya, boleh. Baik, yang lain mungkin. Kenapa kisah Nabi Musa itu paling banyak dikisahkan di Al-Quran? Pak Haji Firman, monggo. Iya, kisah-kisahnya relevan dengan yang sekarang. Seperti apa Pak contoh yang relevan? Iya, saya selalu sampaikan di sini. Waktu itu pernah saya sampaikan, ternyata pencetus ganjil genap bukan Pak Ahok. Pencetus ganjil genap itu ada di zaman Fir'aun. Fir'aun sudah ada. Makanya kenapa Nabi Harun itu selamat waktu dilahirkan?
karena lahir di tahun genap. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Nah, setahun berikutnya ibunya hamil lagi itu. Pas di tahun ganjil lahirlah Nabi Musa. Maka sesuai dengan mimpi yang datang bertubi-tubi ke Nabi lagi, ke Firaun. Ya, kemudian nanya ke One Team Press-nya. One Team Press-nya ditanya, "Ini maksudnya apa mimpi ini?" "Oh, Anda akan digulingkan." "Sama siapa?" "Sama seorang bayi yang lahir dari golongan Bani Israel." "Oh gitu, terus gimana?" "Ya pokoknya dari mimpi ini lahirnya ganjil, tahun ganjil. Hanya Pak Firman kalau tanggal genap naik mobil plat ganjil." "Wah, selamat siang Bapak." Enggak. Ya, jadi ganjil genap itu ternyata bukan sekarang ini Pak. Dari sejak Fir'aun sudah ada. Iya, betul. Terus kalau ada yang nyalon, terus ternyata kandidatnya itu nggak kaya, gitu. Nah, terus kemudian ada yang bilang, "Loh, dia punya apa? Loh, kok mau nyalon ketua RT?" Ada Pak RT sini, ketua RW misalnya. Atau apalagi Pak, nyalon legislatif atau nyalon gubernur. Karena nggak punya modal akhirnya ditinggalkan. Kasihan juga, karena nggak punya modal akhirnya ditinggalkan. Nah, ini ternyata isu ini juga sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Apa itu? Mari kita buka ayatnya, Mas, monggo. Surah Az-Zukhruf di juz 25. Juz 25 ayatnya 51, 52, 53. Nah, ini kita mau lihat isu-isunya. Kalau bicara materialistis itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Bapak sudah ada yang pernah ke Mesir, Pak? Atau mungkin sudah alumni Mesir kuliahnya? Oh ya, baik. Tahun berapa Pak ke Mesir? Oh, kemarin. Pergi ke Museum NMEC. Oh ya, lihat Fir'aun ya? Ya. Ya, saya udah ke sana juga, lihat. Ternyata kecil. Nggak tahu karena menyusut atau gimana, tapi kalau saya berbaring di sebelahnya kayaknya masih tinggi saya. Ya, monggo Mas, berkenan dibaca ayat 51, 52, 53. Surah Az-Zukhruf, surah ke-43. Fir'aun berseru kepada kaumnya. Baik. Berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istanaku? Apakah kamu tidak melihat? Iya. Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini, Musa, yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan maksud perkataannya? Maka mengapa tidak dipakaikan kepadanya Musa gelang dari emas, atau malaikat datang bersama dia mengiringinya?" Coba. Jadi ternyata isu materialisme itu sudah ada dari zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Loh, kamu kok mau milih calon presidennya Musa, misalkan gitu. Dia ini Mesir aja enggak punya. Saya penguasa lahan Mesir. Dan sungai Nil ini, sungai yang jantung dari negeri Mesir, itu bahkan berapa negara ya Mas ya? Berapa negara, tidak hanya Mesir Pak. Mesir, Aljazair kalau nggak salah kena juga. Itu semua urat nadinya itu dari Nil itu. Ya, ini yang punya adalah saya, mengalir di bawah kakiku. Wah, kata Fir'aun, luar biasa. Karena di riwayat itu tidak pernah masuk angin Pak. Saya bulan lalu semua Mas Edi dijadwalkan ke sini, tahu-tahu asam lambung saya naik. Kalau udah asam lambung naik, saya terkadang sampai muntah, sampai apa. Jadi mohon maaf. Lah, Fir'aun ini dalam ceritanya nggak pernah ke klinik. Masuk angin aja nggak pernah, sakit gigi pun nggak pernah. Maka hati-hati kalau Bapak sakit itu disyukuri karena Bapak bukan Fir'aun. Iya, kalau sehat terus ini malah bahaya. malah bahaya kalau sehat terus ini, ya. Gitu. Nah, terus isunya gitu. Isu adalah tentang bagaimana menguasai lahan Mesir, menguasai sungai Nil, kira-kira gitu. Terus
Jadi lebih baik saya yang jadi presidennya, kira-kira gitu, jadi rajanya, atau dia yang ngomong aja nggak jelas. Karena Nabi Musa, mohon maaf, ketika kecil kan makan bara api itu kan, akhirnya cadel, ngomongnya itu nggak jelas. Jadi sejarah jubir, kalau kita punya presiden dikit-dikit tanya jubir saya, tanya menteri saya. Nah ini juga sudah ada dari zaman itu. Tapi Nabi Musa minta jubir, jubirnya siapa? Nabi Harun. Ya Allah, saya diperintahkan mendakwai penguasa, ngomong aja begini, gimana? Kira-kira gitu. Iya, gitu. Nah, terus akhirnya tolong angkat Harun yang lebih fasih dari saya untuk menjelaskan semua visi misi ya dan seterusnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi isu itu sudah ada. Terus isu yang ketiga apa? Kenapa nggak dipakaikan gelang dari emas, gitu ya, kepada Musa kalau memang dia itu layak berkuasa, layak jadi raja, atau dia didatangkan malaikat bersama dia jadi bodyguardnya. Jadi ternyata Fir'aun ini beriman sama malaikat juga. Hari itu dunia malaikat itu sudah ada. Bapak kalau nonton film misalkan Hercules, itu konsep malaikat sudah ada, Pak. Ada Aphrodite, ada apa, itu sudah ada. Jadi konsep malaikat ini bukan sesuatu yang hari ini baru ada. Dari dulu itu orang sudah percaya. Apalagi di zaman perang Badar itu, Pak. Wah, perang Badar itu benar-benar, kata sahabat, pedang baru begini, belum tiba-tiba udah mati duluan, Pak musuhnya. Baru mau mukul, belum kena, sudah jatuh duluan. Kenapa? Karena yang diturunkan sama Allah adalah para malaikatnya. Wah, ngeri kalau sudah malaikat turun, repot ini. Wah, sudah diubrak-abrik. Ya, jadi konsep malaikat itu ternyata Fir'aun sendiri juga sudah mengamini, sudah mengimani. Karena isu yang dia bawa adalah Musa ini orang kaya enggak? Musa ini punya bodyguard yang tangguh apa enggak? Kira-kira begitu. Oke. Jadi ternyata salah satu yang relevan ya ini, Pak Haji Firman ya. Ini. Terus apa lagi? Tadi ganjil genap. Terus ini. Nah, ini yang paling saya suka. Ini biasanya kita ada jiwa di situ. Surah apa, Farid? Surahnya Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah ke-28. Ya. Ayatnya 9. Maaf, 8 dan 9. Ya. Sudah, Pak, halaman 386. 386. Ayat 8 dan ayat 9. Enggak sampai. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, akan kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama kenalannya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, jika mereka tidak menyadari. Baik. Jadi yang relevan yang ketiga apa, Mas? Isunya adalah Hah? Anak. bukan. Iya. Jadi saat itu diberlakukan tahun ganjil, di mana Fir'aun memerintahkan seluruh aparatur negaranya, terutama keamanannya ya, untuk membantai habis semua yang lahir di tahun itu dari Bani Israel saja, Gitu. Kenapa enggak tahun genap juga enggak dibantai? Karena One Team Press-nya bilang, kalau setiap tahun kita bantai, nanti yang jadi budak kita siapa? Membangun piramid dan seterusnya. Iya. Luar biasa ya di museum NMEC itu, Pak. Kami ketika masuk ke situ itu nggak ada satupun barang replika, semuanya ori. Kita lihat betul emasnya istrinya Fir'aun itu seperti apa, kalungnya seperti apa, bahkan tempat bed up-nya itu juga sudah ada, Pak. Luar biasa ya. Petinya itu, ya Allah, kalau itu dijual hari ini di barang antik di Indonesia, saya kira dilelang bisa triliunan itu.
indah betul itu, apa ukir-ukirannya dan seterusnya. Itu satu museum saya nanya ke guide, ini replika ya? Enggak, ini ditemukan baru-baru saja. Jadi ditemukan Pak baru-baru saja, terus ada di sebuah gurun pasir itu, kemudian mereka angkat, nah sekarang jadi museum bagus, namanya NMS ya. Dan kemudian muminya Firaun itu dipindah ke situ ya. Di mana posisinya itu Ustaz Farid? Dekat masjid masjid Abu Musa, masjid apa ya? Saya lupa. Abu Musa Al-Asy'ari itu apa ya? Daerah situ Pak, daerah Mesir Pak. Ya Mesir, bukan di Indonesia. Itu luar biasa. Bahkan katanya dulu 1 pound sterlingnya Mesir itu setara dengan $100. Iya, jadi peradabannya kuno sekali dan tinggi sekali zaman itu. Kita lihat ada nabi siapa aja Pak di situ. Sebelum Nabi Musa ada nabi siapa? Iya, Harun. Iya betul. Iya, satu periode lah itu ya. Satu periode. Terus siapa lagi, Pak? Nabi Yusuf. Ya, ada di situ. Nabi Yusuf juga ada di situ. Di Mesir ini. Makanya Mesir ini luar biasa. Tapi kemudian ketika Napoleon Bonaparte, siapa itu, Pak? Pemimpin Prancis saat itu. Nah, itu ternyata datang ke Mesir merampas semua peninggalan harta karun yang ada di Mesir. Maka Prancis itu hari ini maju itu hasil dari ngerampok. Sama kayak Belanda, negaranya kan dibandingkan kita jauh Pak, Belanda itu kincir angin gitu aja muter. Negaranya itu kan cuma waduk-waduk kincir angin ya kayak waduk Sermo kan? Atau di sini PKP, kurang lebih seperti itu. Pemandangan orang mancing gitu aja sudah, renang begitu. Nggak punya penghasilan, maka datang ke Indonesia juga sekali lagi untuk meram. Nah, kira-kira gitu. Nah, ketika itu banyak dirampok, itulah kemudian sekarang kondisi Mesir itu sangat memprihatinkan. Wah, memprihatinkan ya Pak. Kita lihat rumah-rumahnya, kita lihat kondisi bisnya, itu jauh Pak dari kita Pak. Angkotnya, jauh. Rumah sakitnya, jauh. UMR-nya dan seterusnya, pokoknya jauh itu Mesir itu. Jadi dulu pernah menjadi negara yang paling maju, tapi kemudian setelah Napoleon Bonaparte dan seterusnya menguasai itu, ya sudah, Mesir ini termasuk negara yang terjajah. Sampai hari ini ya sebenarnya secara substansi masih terjajah. Belum merdeka karena belum bisa merdeka sampai sekarang. Baik. Kita lanjut mana tadi? Ya. Oke. Diperintahkan semuanya untuk membunuh ya kan? Tiba-tiba Allah yang maha perencana terbaik, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka punya tipu daya, misalkan membangun sebuah kota baru, misalnya. Misal ini di negara sana Pak, bukan di sini. Ya, dengan segala macam dan seterusnya. Ya Allah, saya sampai kemarin lihat video Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali kan non muslim. Berapa kali beliau ditawarin jadi menteri, tidak pernah mau. Tapi hari ini beliau bikin video. Kalau sudah genderang UI ditabuhkan, kami para alumni, wah gitu, bangkit dari kubur. Kurang lebih seperti itu. Ini bahaya, alarmnya sudah bahaya. Kalau sampai sudah begini. Bagaimana para wakil rakyat kita kemudian bisa-bisanya menganulir putusan MK? Bagaimana terus kemudian semua partai menggabungkan diri untuk nyalon gubernur ini. Satunya di setting nanti ada kotak kosong. Wah, ini sejarah terulang. Iya, sejarah terulang. Ngeri sekali. Masya Allah. Ya, bayangkan itu semuanya, tapi Allah maha keren. Justru musuh yang akan menghancurkan Firaun itu dihadirkan di belakang istananya Firaun sendiri. Pak kalau lihat film apa itu Fast Furious, ada Pak yang suka film sini, Sufi suka film. Ya, saya tertarik sama konsep ketika waktu itu Fast Furious itu dia bikin keonaran di sebuah perampokan bank gitu. Sehingga semua polisi ini lari ke situ, Pak. Ada perampokan di bank ternama, bank tergede. Ternyata itu hanya pengalihan isu. Hari ini banyak pengalihan isu. Pak Firman jualan nasi goreng viral, langsung diviralkan, hilang nanti berita yang lain. itu sejak dulu sudah ada dari zaman Nabi Musa dan Firaun, pengalihan isu itu sudah ada dari dulu.
Nah, akhirnya semua polisi ini datang ke tempat bank tadi di Jara. Ternyata apa Pak? Brankas terbesar para koruptor disimpan di kantor polisi. Filmnya begitu Pak. Yang belum nonton. enggak. Jangan. Tapi saya kebetulan saat itu nonton Pak. Saya ngelihat ceritanya. Terus ternyata begitu semua polisi sudah keluar dari istana, dari ini mereka, brankasnya itu dibobol di belakang itu. Jadi Allah itu kalau membuat rencana, ya Allah, disusupkan langsung di dalamnya. Makanya ada penelitian Pak sama orang Belanda di Indonesia. Tapi penelitian ini tidak boleh di-share keluar sebenarnya. Beliau meneliti pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, studi kasusnya di situ. Ternyata apa? Beberapa pesantren dan kebanyakan pesantren yang kemudian mohon maaf jatuh itu bukan dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal. Modelnya seperti itu. Makanya kalau intelijen sudah main, itu nggak lagi Indonesia dimusuhkan sama luar Indonesia. Biar berantem sama orang dalam. Oh itu lebih ngeri. Itu kata Pak Soekarno seperti itu. Zamanku masih lebih ringan karena musuhnya kelihatan jelas di belakang, di luar batas pagar. Tapi di zaman nanti anak cucuku, waduh, nggak tahu Pak, mana yang musuh, mana yang kawan. Ya Allah, hari ini kita dipertontonkan itu. Yang terjun di dunia partai hari ini berkiblat ke sini, tiba-tiba kemudian ke arah sini, pindah lagi ke sana. Katanya politik dinamis. Ini kan bahaya buat anak cucu kita. Mengajarkan para suami nggak bisa setia, nggak bisa setia. Nanti bapak nikah lagi tanya sama istri kenapa ya? Dinamis. Bahaya itu, bahaya dinamis. Bahaya. Ini kita nggak lagi punya harga diri di negara, nggak punya jati diri. Padahal dulu kakek moyang kita mempertahankan kemerdekaan ini, masya Allah, nyawa. Ayo kamu ikut Belanda atau ini? Enggak, saya cinta tanah air. Mati berani. Saya cerita ini karena kakek saya dulu juga tentara Pak di zaman itu. Cerita zaman Belanda ditangkap, zaman Jepang ditangkap juga kakek saya itu. Bahkan di zaman era sudah merdeka ditangkap juga. Dikira aktivis masyumi dulu Pak. Ingin mendirikan negara Islam, khilafah Islam, ya kira-kira lebih. Baru di masjid habis jamaah zuhur ditangkap, sepeda ontelnya masih di luar. Itu cerita macam-macam. Yang paling menarik itu ketika kakek saya cerita disiksa di penjara Jepang, zaman Jepang. Ditutup matanya. Terus kemudian baju dilepas ya. Terus dikasih itu Pak, orang-orang Pak. Tahu orang-orang Pak? Hewan yang suka ngerong di tanah itu loh. Iya, yang gundulnya nggak ada rambutnya itu. Iya. Itu terus ditaruh di wudelnya, dikasih gelas ditutup. Iya, suruh dia ngerong ke pusarnya. Oh iya. Itu langsung tuh misal 10 orang kata kakek saya nomor 7 atau nomor berapa gitu. Langsung lihat yang pertama, ayo kamu sini maju. Ampun, saya ikut. Nah, sudah lepas. Kamu gitu. Nah, terus yang sebelum kakek saya itu sampai mati, keluar darah segala macam, mati di tempat ya. Terus kakek saya itu malah senyum-senyum aja. Malah senyum-senyum. Jepangnya malah ketakutan. Loh, kamu kok nggak takut? Urusan mati, urusan Gusti Allah. Bukan di tangan jenengan. Kalau memang saatnya mati, kalau masih hidup ya hidup. Dikira si pitung. dikira si pitung. Gara-gara ngomong tauhid. Hanya gara-gara ngomong tauhid. Mati dan hidup urusannya Allah. Ya sudah. Karena bagi orang-orang yang jihad itu, kematian itulah gerbang kebahagiaan. Bagaimana anak-anak Palestina hari ini, Pak? Ya, menyambut tank hanya dengan batu. Enggak masuk akal. Tapi mereka berani, anak sekecil ini ngadepin tank sendirian. Allahu Akbar. Kayak begitu. Jadi ketakutan Jepangnya pas mau nyiksa kakek saya. Loh, kamu nggak takut kamu? Nggak takut. Nggak takut. Di bawah saya cuma tanah, di atas saya Allah. Nggak ada lagi. Kalau emang mati deh. Kalau enggak, mau kayak apapun Anda nggak bisa bunuh saya. Gitu. Terus gue biri-biri sama yang lainnya. Kayaknya ngeri nih. Sudah, lepasin. Akhirnya kakek saya dilepas. Itu cerita kayak saya tuh. Bener itu. Wah, Masya Allah.
masuk pas gerilya, masuk ke dalam sungai, ditembaki dari atas. Wah, itu saya dengar cerita itu sebelum tidur, Pak. Ngeri kakek saya kalau cerita. Kalau bapak-bapak zaman sekarang kan cerita ke anaknya lucu-lucu, ya kan? Si kancil dan si petani. Itu paling cuma gitu-gitu aja. Kalau kakek nenek saya ini ceritanya horor. Simbah kamu ditangkap zaman Belanda, zaman Jepang tangkap juga, zaman Pak Soekarno tangkap juga. Kira-kira gitu. Ya, jadi saat itu adalah isunya itu. Nah, ini polanya sama. Allah juga mengirimkan bayi Musa ini, Nabi Musa justru di belakang istananya Fir'aun. Ditemukanlah sama dayang-dayangnya permaisuri Fir'aun. Ditemukan tuh. Mereka saking takutnya, ini kan tabut Pak, peti, tertutup. Tidak berani buka. Kenapa? Takutnya buka isinya emas, nanti malah dituduh korupsi, dituduh ngambil, dan seterusnya mereka mati taruhannya nyawa. Akhirnya ya sudah, mereka pasrahkan bongkohan begitu Pak, tabut ini. Biarkan permaisuri yang membuka. Ternyata pas dibuka adalah sosok bayi yang sehat, lucu, berwibawa, punya cahaya. Oh, Nabi kan begitu. Beda sama kalau kita kok kusem lah. Iya, kan ada. Kalau Nabi itu Masya Allah itu luar biasa, cahayanya dari Allah langsung. Kebetulan Asiyah ini belum punya anak. Ya sudah, anaknya laki juga bayinya. Ya sudah, akhirnya bilang apa sama suami tercinta? Yang gitu ya, manggilnya apa ya? Nggak tahu. Kalau Pak Firman dipanggil istri apa? Oh Mas, nggak ada romantisnya, nggak ada. Bapak dipanggil apa Pak sama istri? Saya kalau istri saya WA itu yang beb gitu. Iya, bahkan manggil di depan istri saya, anak saya bebek gitu. Anak saya nggak tahu, masih kecil, dikiranya bebek. Terus dia ngikut manggil saya, bebek. Loh, kok jadi bebek? Ini nasi bebek Madura. Ya, itu manggilnya lah kurang lebih seperti itu. Pokoknya aku mau ini jadi anak kita. Ya minimal dia bermanfaat lah buat istana kita. Jangan dibunuh ya. Nah, apa Pak perintah dari istrinya? Jangan dibunuh. Bayangkan padahal Fir'aun itu ringan tangan soal membunuh. Tapi kalau sudah istri yang bilang, RI 1 yang bilang, nah muncul. Sama, saya juga gitu kok Pak. Saya sudah merencanakan dengan anak-anak saya, besok kita ke taman safari. Anak saya sudah saya provokasi, yes. Tiba-tiba besok malamnya sebelum berangkat paginya, istri saya berfatwa, ini besok kita harus tawaf di Tanah Abang. Selesai sudah itu. Saya bilang ke anak, sudah shadaqallahul azim. Sudah, kalau sudah istri berfatwa, sudah para suami juga samaan wa ta'at. Nabi Adam Pak digoda sama iblis. Tetap itu enggak boleh. Saya enggak boleh deketin pohon ini. Akhirnya iblis tahu, kelemahan laki-laki itu di perempuan. Akhirnya apa? Siti Hawa diprovokasi. Yuk, gimana? Mau nggak jadi abadi? Minimal kayak malaikat lah. Gitu. Oh ya mau lah. Glowing. Iya glowing. Oh iya, pokoknya semuanya. Gitu. Udah makan aja itu buah itu nanti jadi glowing, jadi abadi dan seterusnya. Bilang sama si Mas. Gitu. Oh ya, akhirnya istri bilang sama si Mas. Pudar nggak Pak? Mundur nggak? Mundur ada. Oh iya, ayo. Akhirnya kena. Bahkan sejarah pertama pembunuhan terjadi juga gara-gara masalah wanita, Qabil dan Habil. Nah, kalau Indonesia saat ini karena apa ini, Pak? Nggak tahu. Karena anak tadi. Karena sayang anak. Karena sayang sama. Nah, jadi saat itu Fir'aun itu juga takut sama istrinya. Sentiko jauh, dia bilang, iya. Tapi sudah ada perasaan, jangan-jangan ini justru yang, iya. Makanya terus dites itu kan, ada bara api, ada susu, ada apa. Biarkan dia merangkak, nanti dia pilih yang mana. Kalau dia pilih yang susu, berarti benar ini yang nanti akan bunuh saya.
Dan benar itu, Musa awalnya sudah mengarah ke situ. Tiba-tiba Allah belokkan. Ya kalau Allah bikin isu pengalihan gampang banget. Allah gitu. Orang penguasa aja gampang kok. Panggil influencer datang ke sana. Iya gini selesai. Kita udah bahas lagi masalah apa Pak isu sekarang? Ya kembali lagi ke isu-isu rokok, terus nasi uduk, ya ngopi-ngopi, sepedaan. Udah sebatas itu aja paling isu kita itu. Ya, maka disinilah yang relevan yang ketiga adalah ternyata jalur suami takut istri juga sudah ada dari zaman Fir'aun. Nah, terus bagaimana Fir'aun membuat negaranya nggak merdeka? Itu yang kita mau lihat. Surah Al-Qasas ayatnya 4. Yang tadi Pak, mundur ke ayat 4. Kita mau lihat seperti apa caranya seorang raja itu membuat negaranya menjadi tidak merdeka. Gitu. Monggo. Sungguh Fir'aun telah berbuat sebelang-belang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Iya, baik. Isu ini dipraktekkan nggak Pak? Iya. Praktek pertama yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah kita adalah politik divide et impera. Bukan nasi ampera ya Pak. Kalau warung ampera seneng saya di Bandung ya, enak gitu. Jadi divide et impera, bagaimana memecah belah ya menjadi banyak kasus. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah bawahannya solid, itu menggulingkan yang atas mudah. Tapi kalau sudah dipecah belah, sulit Pak, ada banyak kubu. Diserang sama si A nggak suka sama ini, tapi ada B sampai Z semuanya suka sama penguasa ini. Oh, nggak bisa digulingkan itu. Jadi langkah awal adalah memecah belah. Termasuk hari ini kalau kita bicara umat Islam di Indonesia itu paling rumit. Menurut saya paling rumit di Indonesia. Kenapa paling rumit? Karena kita juga terkotak-kotak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada misalkan apa lagi? Persis ya, dan seterusnya. Dan itu termasuk bagian dari politik memecah belah. Kenapa saya bilang memecah belah? Karena kalau kita bicara Nabi, itu semua isunya sama. Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Isunya cuma dua. Sudah menyembah Allah dan jangan mempersekutukan. Itu. Enggak ada itu pakai jaket warna apa, namanya apa, kurang lebih seperti itu. Nah ini hari ini kita terpecah belah. Saya sering Pak Haji dan ustadznya sunnah apa enggak ya? Nah itu dipertanyakan. Celananya isbal enggak misalkan gitu. Terus jenggoten apa enggak misalkan. Wah kalau enggak jenggoten berarti enggak sunnah. Wajib dong. Saya bercanda itu gitu. Kalau nggak sunnah berarti wajib. Atau sebaliknya, loh, ustadznya kok nggak punya jenggot ini? Berarti Nusantara ini. Wah, aliran NU Nusantara. Sarungan, wah bahaya ini. Ini sarungannya Nusantara tapi jasnya Eropa, sekuler. Bahaya. Pecinya hitam, oh Nusantara ini, DPR. Wah. Pak Ahok juga pakai peci warna hitam. Wah, oh ini bahaya sekali Pak. Kita saat ini sampai dilabeli, saya sampai bingung. Kami pertama datang dengan konsep rumah Quran di perumahan, Masya Allah, difitnah yang macam-macam. Wah, aliran keras. Akhirnya kemarin 17 Agustus itu kita bikin tiang bendera dari tongkat pramuka, terus kita ngadain upacara hormat ke bendera. RT langsung jos, langsung gitu. Anda Pak, kita bukan yang nggak cinta tanah air, kami cinta tanah air. Santri pesantren itu benteng pertahanan terakhir. Dari dulu, Bapak sebut nama pahlawan. Siapa yang nggak religiusnya tinggi? Tinggi semua Pak. Diponegoro. Bapak tahu Diponegoro itu ternyata beliau fakta yang terbaru ini termasuk adalah orang yang religiusnya tinggi. Bahkan ada yang bilang beliau adalah pelaku Thariqah Naqsyabandiyah. Itu yang saya dapat Pak sekarang. Pangeran Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro itu kalau mau berangkat, kudanya dibisikin dulu Al-Ikhlas 3 kali, baru mau jalan.
Pak Firman gitu nggak Pak? Naik mobil, Bismillah. Atau istrinya? yang sini yang Bismillah. Iya biar gak kesurupan. Udah masuk mall kesurupan Pak, ya kan? Ambil sini. Ruqyah dulu, penting ini. Istri lagi tidur coba Pak, pegang kepalanya, telinganya Bapak baca Al-Ikhlas. Insya Allah ikhlas terus. Ya, jadi dulu pahlawan-pahlawan kita seperti itu. Siapa lagi? Misalkan Cut Nyadin. Cut Nyadin itu juga ternyata seorang guru ngaji. Cut Nyadin. Apa yang ditakutin sama Belanda, sama ulama-ulama kita, pahlawan kita? Mereka nggak punya senjata yang keren, hanya bambu rencong, hanya pelintang, hanya apa? Tapi mereka punya tauhid bahwasanya kalau saya membela tanah air ini bagian dari keimanan, bagian dari jihad. Jadi saya nggak ada takut-takutnya. Karena apa? Ini adalah pintu menuju surga. Allah bilang, ayo, mau nggak barter sama aku? Kan ayatnya bilang gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Siapa yang mau hartanya atau jiwanya saya ganti, saya beli, saya ganti dengan surga. Kalau yang punya saja mau membeli, itu kan aneh Pak. Misal Pak Edi punya apa Pak? Punya warung pecel lele, ya. Salah satu agennya atau cabangnya itu saya. Jadi ownernya siapa Pak? Pak Edi. Tiba-tiba Pak Edi bilang ke saya, Pak Farid, mau nggak saya beli? Loh, dalam kamu saya, loh Bapak yang punya kok ngapain Bapak beli? Bapak yang punya, kenapa Bapak beli? Berarti sesuatu yang sampai berani dibeli itu pasti berharga. Coba deh Bapak punya mobil mainan rongsokan, Bapak jual, laku nggak Pak? Mobil-mobilan, mobil-mobilan kecil udah jelek, nggak laku kan? Nggak laku. Tapi Bapak punya Lamborghini, Bapak jual, orang mau beli nggak Pak? Nggak. Ya, jadi sesuatu itu berharga, berarti dia punya harga, sehingga bisa dibeli. Allah yang punya jiwa dan harta kita ini, Pak, itu berjanji di surah Taubah itu, saya akan beli jiwanya, hartanya, bahwasanya mereka akan saya tukar dengan namanya surga karena mereka menjaga tanah air. Ya, itu yang pertama David et Ambera. Yang kedua apa? Dia menindas sebagian dari rakyatnya. Saat itu kebetulan Firaun ini bukan dari Bani Israel, maka yang ditindas adalah Bani Israel. Untuk bikin apa Pak? Piramid, bikin sphinx dan seterusnya. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau saya waktu itu mendekat itu Pak, foto ke piramida Giza, ke piramida yang terkenal itu piramida Giza, bukan Gaza ya, piramida Giza. Terus di situ ada onta. Ternyata onta itu suka nyium. Saya dicium onta Pak di situ, di depan piramida Giza itu. Itu saya lihat konturnya, kok bisa bentuknya segitiga limas begitu, kok bisa ya di zaman itu Pak. Semen gresik belum ada Pak. Semen gresik belum ada, terus tukang-tukang juga ini, ya. Arsiteknya siapa Mas namanya? Haman. Arsiteknya namanya Haman. Nah, itu sudah luar biasa di situ ya. Jadi ada yang ditindas dalam rangka untuk dipekerjakan. Kalau dalam konteks hari ini apa Pak di Indonesia Pak? Ada Pak yang ditindas Pak? Banyak. Ya sudah jangan dilanjut. Sudah, nanti saya bisa masuk penjara ini. Ya enggak apa-apa. Ya. Oke, baik, berikutnya apa? Anak-anak lakinya disembelih. Maka lihat Pak, isu gaya tahun 1963. Para pahlawan kita disembelih di lubang buaya. Itu gaya apa itu? Gaya PKI. Jadi gaya PKI ini sanatnya ada. Dari zaman Fir'aun sudah ada. Nah, jadi yang disembelih justru anak laki-laki. Karena tadi mimpi yang menakutkan itu. Di zaman Arab Jahiliyah juga disembelih, tapi bukan laki-laki. Apa itu? Anak perempuan. Jadi sejarah itu terulang, hanya casingnya saja yang berubah. Umar punya anak, lahir perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Loh iya.
Jadi Umar itu sampai ditanya, Anda kok kenapa dikit-dikit nangis tapi dikit-dikit terus tersenyum? Selalu saya ingat dosa besar saya, membunuh, ngubur hidup-hidup anak perempuan saya. Itu Anda sedih? Loh iya sedih, dosa besar anak perempuan saya. Karena dia seorang Umar yang kalau Bapak sedang haji atau umroh ada namanya Jabal Tariq, Pak. Di dekat itu loh Pak, hotel yang di depan pintu Malik 79. Nanti Bapak lurus, itu ada Jabal Tariq. Jabal Tariq ini bukan haji, bukan Jabal Tariq, itu Haji Tariq itu. Jabal Umar. Jabal Umar. Bukitnya Umar. Itu setiap minggu kalau sudah pening kepalanya, Pak, datang ke situ, ayo siapa yang mau tanding sama saya. Begitu Mas Edi maju, ditanya lagi sama Sayyidina Umar, udah pamitan belum ke bapak ibu anak istri? Loh kenapa gitu? Iya, aturannya sampai mati. Oh iya, saya pamitan dulu. Itu kalau sudah pening kepalanya, dia harus nyari mangsa fighting sampai mati. Umar, bayangkan sekuat itu, pernah gulat sama jin, tangan kosong. Bahkan pernah bilang, saya lebih baik jalan di belakang singa daripada di belakang perempuan. Bukan karena perempuannya lebih galak dari singa. Enggak, bahaya ini. Ini kata Ustaz Farid pengajian pagi ini. Ya, ternyata singa itu masih lebih nggak galak daripada perempuan. Itu Sayyidina Umar statement. Berarti apa? Berani dengan tangan kosong melawan singa. Sayyidina Umar. Gagah betul. Punya anak perempuan. Harga dirinya jatuh. Gimana nih penerusku? Kok perempuan? Nggak bisa maju di medan pertempuran, nggak bisa fighting. Langsung dikubur hidup. Terus kemudian kok senyum? Dia ingat pesan Nabi. Kalau anak yang wafat sebelum usia balik, balasannya surga. Ya wis lah, mungkin itu jalan anak saya ke surga. Gitu. Umar tuh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit senyum. Pas ditanya begitu, kenapa sih tidak Umar, kok Anda dikit-dikit nangis, dikit-dikit senyum? Iya, saya ingat dosa saya. Tapi kemudian saya tersenyum karena surga buat anak saya. Nah, saya yang bingung, saya di surga apa di neraka. Lah itu kan sedih lagi ya. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu juga gitu. Dikit-dikit nangis, baca Quran nangis. Ditanya, kenapa? Bingung saya hisapnya nanti gimana. Kenapa saya nggak jadi burung aja? Loh itu Sayyidina Abu Bakar. Insya Allah kalau di Indonesia, negeri tercinta, sudah korupsi, tertangkap basah, enggak korupsi. Membunuh, enggak, itu cuma iseng aja. Ini bedanya Pak, para khulafaur rasyidun. Ya, dikit lagi ya, 1 menit lagi. Nah, setelah anak laki-lakinya dibunuh, disembelih, ini tadi wayastahi nisa'ahum, artinya tadi membiarkan para perempuannya itu hidup gitu Pak. Tapi kata yastahi itu bisa diartikan juga al-haya'u minal iman. Artinya apa Pak? Malu sebagian dari iman. Maka wayastahi nisa'ahum itu Fir'aun memerintahkan seluruh aparatur negaranya mempermalukan para perempuannya. Terjadi Pak, pas kibra, pas jilbab. Saya frontal lagi, saya berani bilang gitu, frontal. Saya sudah ke Turki Pak, saya pergi ke Museum Topkapi, saya pergi ke Masjid Hagia Sophia, masjid yang ditaklukkan sama Al-Fatih, Sultan Al-Fatih. Sebelumnya apa itu Pak? Gereja. Jadi kalau ada masjid kok ada kubah, ini ada kubahnya nggak Mas Edi? Ini niru gereja. Iya, jadi sejarah Kubah itu bukan Islam punya, itu gereja punya. Hagia Sophia, iya. Gereja Pak ini, masjid. Sekarang kebalik, yang gereja mirip masjid, yang masjid mirip gereja. Itu ada lukisan Pak, lukisan ketika Sultan Al-Fatih mengalahkan dan memenangkan itu ditutup dengan lafaz Allah dan Muhammad. Nah sekarang dibuka lagi, Bapak bisa lihat lukisan itu masih ada. Bunda Maria gendong Yesus versi mereka. Kalau versi kita, Sayyidah Maryam menggendong Nabi Isa. Loh, pakai jilbab. Lebih dulu mana itu Nusantara sama sana? Abadnya itu loh. Itulah mengapa mohon maaf di agama sebelah biarawati itu juga pakai jilbab, malah jadi film The Nun. Horor. Kalau lihat biarawati jadi horor. Ini biksu avatar, Mas siapa Mas? Nah, habis tahallul ya saja. Ini kan biksu avatar itu juga ikut tahallul.
Iya, habis tawaf sa'i cukur avatar biksu. Aliran apa yang ada potong rambut gundul? Islam. Iya kan? Biksu pakai gamis. Mirip, cuman warnanya kalau kita kayak di ihram putih, ini warnanya agak kuning. Disubsidi sama partai tertentu. Yang warnanya mirip-mirip begitulah, kurang lebih seperti itu. Tasbihnya nggak main-main, Pak. Kita kecil-kecil sembunyi-sembunyi kita. Wedek di sini. Ya, jin aja takut semuanya. Wah itu. Jadi sebenarnya semua agama ini bermuara kepada agama yang satu. Agama Islam. Gitu. Jadi kalau kita bicara saya sedih dengar berita itu. Kenapa ini paskibra? Ada itu Pak, murid SMA 8 Jogja. Gurunya bilang, loh murid kami ini sehari-harinya pakai jilbab. Di sekolah, di rumah. Begitu dipilih jadi paskibra, masih berjilbab. Sampai sana, suruh lepas. Padahal sedang memasang bendera Sangsaka merah putih. Ini bagian dari bagi saya yang memahami jilbab itu adalah aturan dari Allah ya dan Rasulnya. Maka ini adalah mempermalukan generasi perempuan. Wah, jadi Pak mau bilang Firaun hari enggak. Saya nggak bilang begitu. Kita cuma mau bilang di dalam Al-Quran itu sejarah terulang. Nggak boleh kita bilang orang, ini Pak SED Firaun, ini Bapak Haman, ini Nabi Musanya. Nggak boleh. Itu ngejudge namanya. Nggak boleh. Ya, tapi dalam kaidah tafsir ada al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Mengambil pelajaran itu jangan diambil dari kata umumnya. Misalkan ini Musa, ini Firaun, berarti Pak ini Firaun, Pak ini Musa. Tidak boleh, itu tidak boleh. Agama kita tidak boleh. Makanan aja kata Nabi tidak boleh dicela. Misalnya hari ini dihidangkan apa Pak lauknya Pak? Nggak ada. Enggak. Ya, nasi uduk terus kemudian apa gitu, kepedesan. Itu saya nggak boleh komen, Pak. Kata Nabi nggak boleh. Makanan aja yang bahasa kita nggak punya nyawa itu nggak boleh dikomentari. Maka coba Bapak berani ngomentari sayur bayamnya istri. Saya pernah kok Pak benar. Ya, gimana masakan Bunda? Enak. Enak. Bohong. Enak. Bohong. Jujur. Mau jujur yang sesungguhnya apa semestinya? Repot sudah. Mas Edi ditanya sama istri, ayah siapa perempuan tercantik di dunia ini? Berani jawab? Wah bingung itu jawab. Jawab, Bunda yang tercantik. Jelas itu ada yang lebih cantik artis, bohong ini gitu loh. Ya sudah, berarti yang cantik Desi Ratnasari. Loh kan? Wah langsung ambil parang, sembelih. Jadi ngomong sama perempuan itu sulit Pak, kita mau jujur. Sulit itu. Ya, sampai mana tadi saya kok ke arah sana itu. Ya, jadi mari kita kawal Pak negara yang kita cintai ini. Mari kita kawal dengan bagaimana pencipta kita meletakkan aturan-aturannya. Karena manusia bisa di bawah hawa nafsu. Gitu. Kalau mau bicara sejarah, ayo tak. Beliin aku tiket, ayo tak ajak ke masjid Hagia Sophia. Gitu. Yang bicara nggak mau jilbab ini loh. Ayo wes. Beliin saya tiket, termasuk hotelnya bintang 5 lah. Nggak usah yang bintang 7, saya minta bintang 5 saja. Bintang 5, ayo bawa, nanti tak kasih lihat dulu. Di Hagia Sophia di atas ada foto Bunda Maria, itu pakai jilbab. Sudah, mau bicara apa lagi? Bahkan kalau kita mau bicara di kitab Bible Pak, agama sebelah. Ya. Itu kalau ada perempuan terlihat rambutnya, bahasanya kasar, gundul, avatar, gundul. Islam cuma bilang apa di surah Al-Ahzab itu? Yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai identitas sehingga mereka tidak disakiti. Ayo rofna, diketahui kalau dia adalah perempuan baik-baik, bukan perempuan nakal. Karena kalau perempuan nakal bajunya itu biasanya kurang bahan. Dilihat boleh, dipegang nggak boleh. Kan pelit itu. Iya. Haji ke mall ngelihat SPG. Loh. Iya. Mbak boleh saya pegang? Oh gitu. Tapi pas dilihatin dompetnya Pak Haji Firman, boleh. Ya ini namanya curang mereka itu Pak. Jadi kayak ibarat saya bawa makanan enak banget di sini, saya kasih lihat Bapak lu, sate kambing Pak, tongseng.
Cuman melihat sama kena baunya saja. Gitu. Giliran mau makan enggak boleh, Pak, enggak boleh. Nah, ini kan enggak boleh. Maka Islam kasih aturan, ya kan? Iya. Ini masih segel, Pak, ya toh? Bapak pilih yang ini, saya kasih, masih baru tersegel atau yang sudah terbuka itu, Pak? Iya. Maka istri itu ya sudah, kalau mau buka-bukaan di dalam kamar, sudah yang halal sama bapak, sudah. Di luar jangan, ini dibalik. Di rumah dasteran gitu kan. Di luar malah cuman nggak pakai apa-apa lah. Naudzubillah. Ini bahaya. Ya, jadi saya pribadi termasuk yang agak frontal karena baru seminggu yang lalu. Jadi sang saka merah putih itu justru ternodai karena yang ngangkat ini justru disuruh lepas. Bagi saya ini adalah nggak paham sejarah, nggak paham yang namanya aturan yang dari Al-Quran dan hadis. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau pagi ini agak aneh-aneh ngomongnya, tapi ya itu tadi, kami bertugas menyampaikan yang kami pahami, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Baik, itu saja Mas Edi, terima kasih banyak. Semoga tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah nggak ada. Oh iya, maknanya baik. Ya, kita buka surah An-Naml. Surah An-Naml juz 19. Saya memaknai merdeka sebagaimana Ratu Balkis memaknai kemerdekaan. Kalau saya itu, nggak tahu kalau versi Pak Haji Firman seperti apa. Kalau saya seperti Ratu Balkis. Kan kita jalur suami takut istri ya. Ayat 44. Surahnya An-Naml. Paling bawah itu. Boleh Pak Haji Firman dibaca. Ayat 44. Iya, An-Naml. Dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke istana. Ya. Ketika si Balkis melihat lantai istana itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Ya, Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilau yang terbuat dari kaca. Ya, Balkis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan Subhanahu. Iya. Jadi merdeka yang saya pahami ketika tidak ada kezoliman lagi. Baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi kalau ada raja kok menindas rakyatnya, itu kezoliman. Kan begitu. Ada pemerintah kok kemudian rakyatnya dikit-dikit ada banyak tabungan muncul gitu ya. Ada tapera, ada tasera, ada macam-macam. Nah, ini kan nggak tahu saya ya. Nah, itu jadi satu kunci kemerdekaan ketika tidak ada kezoliman. Dan kezoliman ini di Al-Quran selalu dipatronkan atau didudukkan sama keadilan. Maka sebenarnya Pancasila itu sudah benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena lawannya zolim itu adil. Pemimpin yang zolim pasti lawannya pemimpin yang adil. Kalau hari ini Indonesia nggak mau dapat pemimpin yang adil, berarti yang muncul pemimpin yang zolim. Begitu. Rumusnya begitu. Nggak ada tengah-tengah. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak, ternyata tadi Bapak mendefinisikan merdeka itu kan bebas ya, Pak. Ketika punya kebebasan. Sebenarnya nggak ada yang bebas kita itu, Pak. Nggak ada yang bebas. Bapak mau karaokean, tetangga sebelah dengar, marah, Pak. Jadi bagaimana kita bisa saling menghargai? Justru malah di situ posisi. Nah, dalam kasus ini Ratu Balkis itu tadinya merasa dirinya adalah berkuasa sebagai seorang ratu, menyembah matahari, tapi sekali lagi terikat karena menyembah. Sama kayak kita juga terikat, Pak. Kita menyembah Allah. Tapi Balkis memastikan yang sekarang aku terikat kepadanya adalah sosok yang benar, Allah. Maka dia bilang wa aslam tuh. Saya menyatakan diri menyerah. Jadi kalau kita dibilang Islam itu artinya apa? Merdeka, Saudara. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Selama kita nggak menyerahkan itu kepada Allah dan Rasulnya, nggak pakai aturan yang dipakai, nggak merdeka. Jadi kata aslam itu artinya saya pasrahkan diri saya serahkan diri saya. Nah ini menarik Pak, romantis. Bersama Sulaiman kepada Allah, Rob alam semesta ini.
Jadi di satu sisi Balkis nembak Nabi Sulaiman langsung to the point. Wes aku ngelihat istananya kok kayak gini ya tadi. SPG ngeliat Haji Firman, loh kok dompetnya gini. Langsung itu. Wa aslam tuh ma'a Haji Firman lillahi. Cuman buah Jameli yang nggak terima. Nggak boleh satu saja. Kenapa? Allah saja nggak mau diduakan. Iya, qul huwallah. Dan ternyata syirik itu adalah dosa besar kepada Allah, termasuk mempersekutukan istri. Repotnya kalau punya istri jago tafsir. Jadi itu Pak, saya memahami kemerdekaan adalah ketika nggak ada kezaliman dan kita memasrahkan semuanya kepada pemilik alam semesta ini. Oh, maka ketika sudah berada dalam genggaman yang tepat, hidupnya tenang. Mau dalam penjara pun dia tetap happy. Nabi Yusuf. Mau tinggal di istana dia juga tetap happy. Wong cuman di istana. Mau tinggal di dalam kolong jembatan, dia juga tetap happy. Wong itu kolong jembatan. Jadi jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang itu. Gitu. Begitu Pak. Semoga menjawab.